Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri di atas kasih, belas kasih-Mu, tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin pun reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, setiap tahun Bali merayakan Hari Raya Nyepi, di mana lampu-lampu tengah malam harus mati. Tidak ada penerangan. Pada awal saya berkarya di Bali, maka setiap Nyepi saya menyeberang kadang-kadang ke Lombok. Pada suatu hari kami pergi ke Lombok, kemudian ke Gili Air. Pulau yang ada di seberang Pulau Lombok, ada 3 pulau, Gili Mano, Gili Air, Gili apa lagi. Waktu itu ombak besar. Kami dengan para suster tidak pernah berpikir bahwa ombaknya begitu besar. Yang penting bahwa kami mengisi waktu nyepi. Ada seorang bapak yang mempunyai tongkang. Itu perahu dengan bambu di sebelah kiri kanannya. Memakai mesin. Lalu kami naik ke perahu itu. Di tengah laut kami ini berombang-ambing, terombang-ambing. Besar sekali ombaknya. Tapi kami ini seperti orang bodoh tidak paham bahwa itu ya, ada angin cukup, angin badai di sana, di laut itu. Tentu orang yang membawa perahu itu tahu. Cuma dia katakan dalam hati, tidak apa-apa, itu dengan ibu-ibu suster aman. Sementara kami berdoa rosario, lalu air masuk ke dalam perahu, ya kami dengan
kebodohan kami ambil buang-buang air itu. Kenapa? Kalau air terus masuk ke dalam perahu, kami bisa tenggelam. Sampailah kami di pulau di gili air itu. Lalu sang bapak yang membawa perahu mengatakan, Pak Ibu, tolong ya, jangan sampai jam 3 lebih kita pulang. Nanti hujan besar dan angin besar. Nah, kami keliling saja hanya di pulau itu. Kan di sananya ada dokar, ada sepeda, tidak ada mobil. Kami jalan menikmati keliling alam sampai ke hutan. Ya, ada juga pohon-pohon yang besar di mana kelelawar menggantung diri di sana. Lalu kami pulang. Sampai di pantai, kami bertanya kepada bapak itu, Pak, kok nggak ada penumpang lain selain kita ini loh? Kenapa bapak? Dia katakan, Pak, ini musim pasang. Tidak ada orang yang berani menyeberang. Kenapa? Arusnya besar, Pak. Bapak rasa tadi toh ombak begitu besar masuk air. Tapi yang saya heran, bapak dan ibu ini nyanyi-nyanyi, berdoa. Seperti tidak tahu bahaya. Kalau tumpah, kita akan diseret oleh arus di bawah laut. Kita bisa sampai ke Australia. Kami kaget. Dalam kebodohan itu kami hadir di sana. Lalu Bapak mau mengajak kami. Masalahnya Pak Ibu, kebetulan kami tidak punya duit untuk beli beras. Terpaksa saya melaut. Nah, saudaraku terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah para murid dan Yesus pergi keluar ya, dari daerah mereka. Biasanya kan hanya di sekitar Galilea saja. Tidak sampai ke Genesaret dan sebagainya. Karena danau itu besar. Mungkin 3 kali danau di Bedugul itu. Dengan danau Beratan itu. Dan mereka tahu sebagai nelayan. Kalau air sudah masuk ke dalam perahu, kalau dibiarkan, maka pelan-pelan perahu akan tenggelam. Maka mereka mulai panik. Karena air begitu tinggi. Sementara Yesus tidur. Maka mereka berteriak-teriak karena tahu takut bahaya, beda dengan kami yang bodoh itu. Di tengah ombak yang tinggi besar itu, air masuk, kami buang air dan sambil menyanyi, sambil berdoa rosario, sampai ke tepian kembali. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Tetapi para murid tahu bahaya badai dan ombak di tengah laut. Maka mereka berteriak. Saudaraku terkasih, para murid tahu risiko. Karena Yesus mengatakan, ayo kita bertolak ke seberang. Dan mereka berani menyeberang. Tetapi mereka juga tahu risiko. Maka mereka juga mengamankan diri. Nah, saudaraku terkasih, sering di dalam kehidupan kita akan berangkat, melangkah ke tempat yang lebih tinggi dari tugas kita. Hambatannya banyak. Maka bagaimanapun juga, seperti para murid, seolah-olah tidak percaya kepada Yesus. Tetapi yang dimaksudkan oleh para murid adalah, tanpa Yesus mereka akan tenggelam. Maka mari, ketika kita berjalan melangkah ke depan, kita tetap memegang Yesus sebagai kompas kita. Sehingga dengan demikian, kita boleh dengan tenang berjalan. Percaya. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan juga memberikan kekuatan dan pertumbuhan. Sering kita tidak percaya. Maka berdasarkan pengalaman para murid ini, marilah kita percaya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak pernah tidur. Dia senantiasa akan membantu kita dalam langkah-langkah kita. Tetapi yang paling penting adalah kita merapatkan barisan dengan mempergunakan motivasi yang positif, dedikasi yang baik untuk melayani. Semoga angin danau
yang bergejolak. Hati kita dan juga hambatan-hambatan yang akan menabrak kita, membuat kita tetap tegar di dalam Yesus. Kita berusaha memberikan yang terbaik, sehingga buah-buahnya pada waktunya akan kita nikmati. Selamat pagi, selamat hari Minggu.